Puji Tuhan, selamat pagi, menjelang siang Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan bahwa kita sudah ada di minggu terakhir di bulan Mei. Ya, saya percaya kita semua menyadari Tuhanlah yang sudah menolong kita dalam melewati setiap hari, setiap minggu, setiap bulan dalam hidup ini. Amin, saudara. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita tahu apa yang namanya keinginan. Semua kita pasti punya yang namanya keinginan. Pertanyaan saya adalah berapa banyak keinginan saudara itu sudah terpenuhi? Berapa banyak keinginan saudara itu belum terpenuhi atau tidak terpenuhi? Sehingga saudara merasa karena saudara sudah pada kesimpulan tidak terpenuhi, ya sudah, berarti keinginan nggak boleh gitu. Keinginan ini sudah lupakan saja. Setiap orang diciptakan Tuhan keinginan, karena kita punya pikiran, karena kita punya perasaan. Jadi komplit sekali sebenarnya Tuhan menjadikan manusia itu. Sempurna sekali Tuhan menjadikan manusia itu. Kalau saudara coba melihat ya, kemajuan teknologi apapun itu hanya menduplikasi apa yang ada dalam hidup manusia. Sistem IT, memori, meme, dan sebagainya itu kan hanya mencoba menduplikasi memori dalam pikiran manusia yang dituangkan dalam bentuk teknologi seperti itu. Tapi coba saudara lihat, ini sebagai perbandingan aja supaya kita tetap bangga dengan diri kita. Sebesar apapun kapasitas memori di laptop kita, di handphone kita, satu ketika pasti dia penuh, betul enggak? Kalau sudah penuh dia jadi lemot, susah dibuka atau ada memori yang hilang. Tetapi kecuali karena sakit, memori kita tuh nggak pernah hilang. Orang sampai 80 tahun pun umurnya, dia masih ingat peristiwa sejak masa kecilnya. Seandainya mau dihitung memori pikirannya itu berapa banyak kira-kira. Maksud saya menyampaikan ini kepada Bapak Ibu adalah supaya kita tetap melihat diri kita lebih dari apapun. Dari segala kemajuan apapun. Supaya kita tetap merasa bahwa kita ini ciptakan Tuhan yang sempurna. Tidak kalah dengan segala kemajuan yang ada. Orang boleh belajar membuat boneka yang bisa seperti manusia. Tetapi dia tetap punya boneka yang tidak punya perasaan. Yang semua diprogram. Tapi kita saudara punya emosi yang berbeda-beda. Oleh karena itu hari ini saya ingin ajak kita untuk belajar satu bagian dari firman Allah tentang keinginan yang tidak terpenuhi. Keinginan yang tidak terpenuhi. Saya mengajak kita baca Alkitab di dalam, kok agak macet ya? Oke, udah. Yakobus 4 ayat 1 dan 2, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran antara kamu? Bukankah datang dari hawa nafsumu yang saling berjuang dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Saudara-saudara, Yakobus ini adalah seorang rasul yang menjadi gembala di Yerusalem. Jadi kalau saya coba perhatikan baik-baik semua surat Yakobus ini, itu seperti nasihat seorang bapak rohani kepada jemaat. Nasihat yang sifatnya sangat dalam. Dan pada bagian ini juga sebenarnya Yakobus ingin mengatakan, hey, kenapa kamu suka bertengkar? Kenapa kamu suka berkelahi? Semua atas nama keinginan kan? Ketika keinginanmu tidak terpenuhi, kamu mungkin merasa orang lain menjadi penghalang atas keinginanmu sehingga kamu bertengkar. Kamu merasa orang lain mungkin mengambil hakmu sehingga kami berkelahi, bahkan saling bunuh. Jadi Yakobus seolah mengatakan, kenapa kamu saling menyalahkan? Saudara, kenapa terjadi perkelahian pertengkaran? Karena ada keinginan yang tidak sama. Perhatikan baik-baik. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Di antara kamu berarti kamu di sini jamak. Bukankah datang dari nafsumu yang saling berjuang dalam tubuhmu? Mu di sini itu single, betul? Jadi di antara kamu yang banyak ada masing-masing kamu. Katakanlah 5 orang dalam satu kelompok, tapi keinginannya berbeda-beda. Apa yang terjadi?
bertengkar, berkelahi. Nggak usah jauh-jauh, dalam rumah tangga aja suami istri bisa kok keinginannya nggak sama. Akibatnya apa? Bertengkar, berkelahi. Keinginan, atas nama keinginan. Pertanyaannya adalah sederhana. Sebenarnya siapa yang bisa menjamin keinginannya itu yang benar dan keinginan orang itu salah? Sehingga kita harus memaksa orang lain mengikuti keinginan kita. Kan ini sumber perkelahian, kan sumber pertengkaran. Karena apa? Karena kita mendaulat keinginan saya yang benar. Kamu harus ikut dengan saya. Saudara-saudara, inilah yang dikatakan oleh Yakobus. Kan atas nama keinginan, kalian bertengkar, kalian berkelahi, kalian saling bunuh. Hanya gara-gara merasa ini keinginanku. Kamu harus ikut dengan aku. Kita berjuang untuk menundukkan orang lain supaya dia setuju dengan kita. Saudara, inilah namanya ego. Makanya dikatakan hawa nafsu yang berjuang dalam tubuhmu. Inilah yang disebut dengan hawa nafsu, saudara-saudara. Kita bernafsu sekali menundukkan orang lain. Kita bernafsu sekali memaksa orang lain supaya dia mengikuti keinginan kita. Tapi sekali lagi, siapa yang bisa menjamin bahwa dia benar? Kebenaran itu akhirnya bersifat subjektif. Akhirnya, kalau dalam satu kumpulan begitu. Saya ingat saudara-saudara ketika saya masih umur 19 tahun, saya dulu masih praktek pelayanan di Jawa Timur. Pendeta saya itu bagus sekali membuat satu statement yang sampai hari ini tetap saya ingat, saudara. Dia katakan begini, dalam sebuah khotbah, tapi saya duduk sebagai seorang remaja, saya dengar dia katakan begini, jangan korbankan kebenaran untuk perdamaian. Karena perdamaian yang dibangun dengan mengorbankan kebenaran, itu bersifat sementara. Kenapa dia kata? Dia jelaskan lagi, karena kebenaran suatu ketika akan muncul, sebagaimana firman Tuhan. Dan ketika kebenaran muncul, maka perdamaian ini akan batal. Karena mengabaikan kebenaran. Dalam hati saya, wah dalam ini. Makanya sampai hari ini saudara, saya tetap pegang itu. Walaupun saya dengar masih masa remaja, umur 19 tahun. Tapi saya pikir, waduh dalam sekali ini. Statement dari pendeta saya ini. Jangan korbankan kebenaran untuk perdamaian. Kadang-kadang saudara, kita anggap kita sudah benar, belum tentu. Itu hanya orang lain mengalah sama kita. Daripada bertengkar, daripada berkelahi. Tapi kita merasa menang. Tapi satu ketika dia bisa membuktikan kita salah, kan terbalik lagi dia. Bisa dipahami saudara? Nah makanya Yakobus katakan dari mana datangnya? Bukankah dari datangnya hawa nafsumu yang saling berjuang dalam tubuhmu, hawa nafsumu yang saling berjuang dalam dirimu, keinginanmu untuk mengalahkan orang lain, keinginan untuk menguasai orang lain. Bukankah itu penyebabnya? Akhirnya kamu membunuh, kamu iri hati, kamu bertengkar, hanya karena tidak mencapai tujuanmu, keinginanmu. Makanya hati-hati dengan keinginan, saudara. Harusnya kita mulai duduk diam untuk memastikan keinginan saya ini benar atau tidak. Dan memperjuangkan keinginan, tidak perlu harus bertengkar, berkelahi, apalagi membunuh. Amin, saudara. Nah sekarang saudara, kalau begitu, mengapa keinginan kita tidak terpenuhi? Saudara, tadi sudah saya katakan, ini adalah nasihat dari Yakobus, seorang gembala sidang kepada jemaat. Saya ketika membaca ini pelan-pelan, saya seperti merasa seorang bapak yang duduk, bapak rohani yang duduk dengan jemaat, dia katakan pelan-pelan sebagai orang tua, dia kamu tahu enggak, kenapa keinginanmu tidak terpenuhi? Kenapa? Coba lihat, kamu bertengkar, kamu berkelahi, padahal bukan di situ masalahnya. Keinginanmu itu bukan karena orang lain gak terpenuhi, bukan. Gak ada hubungan dengan orang lain, gak ada. Nah kenapa saya katakan demikian? Saya coba pahamin, coba lihat. Mengapa keinginan tidak terpenuhi? Yang pertama adalah karena kamu tidak berdoa.
Di dalam ayat 4b Yakobus berkata, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Jadi bukan karena orang lain, tapi karena tidak berdoa. Karena kamu tidak berdoa. Artinya di sini saudara, Rasul Yakobus ingin mengatakan harusnya apapun keinginanmu itu berdoa, sampaikan pada Tuhan. Berdoa. Kalau kamu gak berdoa, gimana mungkin keinginanmu tercapai? Ayo berdoa, artinya sampaikan kepada Tuhan keinginanmu. Jadi jangan pernah merasa orang lain yang bisa memenuhi keinginanmu atau yang menghalangi keinginanmu. Kalau engkau punya keinginan, cukuplah engkau dengan Tuhanmu. Berdoa. Amin, saudara. Jadi kita nggak terganggu dengan siapapun. Mau dia setuju atau tidak dengan keinginan kita, nggak ada masalah, nggak ada urusan. Yang penting aku berdoa. Berdoalah sama Tuhan. Saudara-saudara, ada banyak ayat di Alkitab yang mengatakan sampaikanlah keinginanmu kepada Tuhan dengan doa dan ucapan syukur, betul? Bahkan Yesus juga mengatakan apa? Kalau engkau punya keinginan, masuklah ke dalam kamarmu, berdoa kepada Bapa di tempat yang tersembunyi. Keinginan itu kan sifatnya pribadi, saudara. Karena dia sifatnya pribadi, ya ngapain juga kita hubungan dengan orang lain? Kan pribadi sifatnya. Ya hubungkan aja dengan Tuhan. Itu hubungan antar kita dengan Tuhan. Saya dengan Tuhan, selesai. Sampaikan pada Tuhan. Nah kenapa tidak? Rasul Yakobus, kenapa enggak terpenuhi? Karena kamu enggak berdoa. Bukan gara-gara orang lain. Jadi enggak usah bertengkar. Amin, saudara. Bukan karena enggak. Karena kamu enggak berdoa. Jadi saudara, saya menangkap pesan di sini ingin mengatakan, enggak ada haknya orang menghalangi keinginanmu. Tetapi Tuhan yang tidak berkenan mungkin. Makanya berdoa supaya engkau tahu. Fokus sama Tuhan. Amin, saudara. Yang kedua, mengapa keinginan tidak terpenuhi? Karena kamu salah berdoa. Waduh, kok ada salah berdoa? Saudara, salah berdoa bukan masalah kalimatnya. Bukan masalah narasinya, bukan masalah urutannya. Harusnya mana dulu disebut baru mana, bukan. Salah berdoa di sini perhatikan, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk apa? Memuaskan hawa nafsumu. Singkatnya, saya ingin katakan, karena yang kamu minta ini, kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Pertama, yang kamu minta itu berhenti pada dirimu, enggak mengalir kepada orang lain. Itu namanya memuaskan hawa nafsu. Berhenti pada dirimu. Saudara, tolong pahami konsep berkat Tuhan. Ketika Tuhan memberkati, supaya kita menjadi berkat. Lihat, ketika Tuhan meminta Abraham meninggalkan Haran, tempat ayahnya meninggal, untuk pergi ke Kanaan. Janji Tuhan pada dia, aku akan memberkati engkau dan engkau akan menjadi berkat. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi kepentingan Tuhan memberkati Abraham adalah supaya Abraham menjadi berkat bagi semua orang. Bukan berhenti pada dirinya. Salah berdoa kita berarti yang kita minta ingin berhenti pada diri kita. Dan tidak ada pikiran kita, kalau Tuhan memberkati keinginanku, maka akan ada orang yang diberkati melalui aku. Kalau tidak begitu, salah. Doa yang salah.
Keinginan yang salah. Bisa dipahami saudara? Kamu salah berdoa karena yang kamu minta itu kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Kamu habiskan untuk dirimu. Enggak untuk orang lain. Enggak untuk orang di sekitarmu. Enggak untuk saudara-saudaramu, saudara seimanmu. Tapi kamu habiskan untuk dirimu. Makanya keinginan itu enggak dipenuhi Tuhan. Ini ayat loh. Saya tidak menafsirkan apapun, saya tidak merekayasa apapun. Tapi tolong baca baik-baik ayat ini. Kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Betul? Kalimat ini begitu kan? Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi saudara, harusnya yang kita inginkan Tuhan, saya ingin jadi berkat bagi lebih banyak lagi orang. Tuhan, saya ingin dipakai Tuhan memberkati lebih banyak lagi orang. Bukan berhenti pada kita. Saya kira kalau itu yang menjadi doa kita, Tuhan katakan mantap. Doamu benar, pasti aku memberkati engkau. Karena kita ingin memberkati lebih banyak orang. Saudara, disinilah akhirnya saya pernah berkata kepada kita, mengapa Alkitab mengatakan sebab adalah terlebih berkat memberi daripada menerima. Kadang-kadang dalam pikiran jangka pendek kita, pikiran sempit kita mengatakan harusnya lebih berkat diberi dong. Atau yang menerima dong daripada memberi. Karena konsep kita begini, kalau saya menerima, saya dapat sesuatu, bertambah dong milik saya. Tapi kalau saya memberi, ya berkurang milik saya. Iya kan, logikanya kan begitu yang dipahami secara umum. Makanya kita anggap, loh kok dikatakan lebih berkat memberi daripada menerima. Tapi saudara, coba lihat dari konsep ini. Memuaskan hawa nafsu. Kalau orang menerima, dia pada posisi kekurangan. Makanya dia menerima pemberian, betul nggak? Makanya dia menerima bantuan, karena dia kurang. Tapi kalau memberi, minimal dia berkecukupan, baru bisa memberi. Lebih berkat mana? Memberi atau menerima? Memberi berarti kita cukup, lebih bahkan. Makanya kita bisa bantu orang. Kalau menerima kita kurang. Nah saudara-saudara, orang yang selalu ingin menerima, itulah masuk kategori hanya ingin memuaskan dirinya, berhenti pada dirinya, berhenti pada dirinya, berhenti pada dirinya. Tidak terpikir bagaimana aku menjadi berkat bagi orang lain. Ini doa yang salah. Ketika yang kamu minta itu hanya untuk memuaskan, kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jangan pernah merasa Tuhan akan memenuhi keinginan yang seperti itu. Yang ketiga, saudara, mari kita belajar. Mengapa keinginan tidak terpenuhi? Yang ketiga, dikatakan karena kamu bersahabat dengan dunia. Saudara mungkin berkata begini, ya namanya di dunia masa nggak bersahabat dengan dunia. Ingat kata sahabat di sini, perhatikan yang dikatakan oleh Yakobus, hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Saya berhenti di situ dulu. Kata setia, persahabatan dengan dunia, permusuhan dengan Allah, berarti memposisikan dunia sejajar dengan Allah. Setuju? Makanya ada kata setia. Artinya gara-gara dunia, engkau lupakan Tuhan, engkau tinggalkan Tuhan, dan engkau dikuasai oleh dunia, nafsu dunia tadi. Makanya dikatakan, hai kamu yang tidak setia. Artinya begini, kalau kita kaitkan dengan poin yang kedua, kita berdoa, tapi kita ada di sini. Dengan bersahabat dengan dunia, dengan pola pikir dunia, dengan menggunakan cara-cara dunia. Kita tidak setia, tapi meminta Tuhan memberkati kita di sini. Kira-kira memungkinkan enggak? Maka dikatakan, hei,
Kamu orang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Otomatis. Supaya saudara nggak salah memahami, mengapa dalam ayat ini dan Alkitab juga mengatakan membandingkan dunia dengan Allah. Masih ingat khotbah saya minggu lalu? Ketika anak-anak Allah mengambil anak-anak manusia dan itu buat Tuhan marah, masih ingat? Kira-kira begitulah konsepnya Tuhan. Tuhan itu tidak mau kita ini mengambang, kita ini mendua hati, kita ini bertuhankan dua, yaitu dunia dan Tuhan. Makanya dikatakan Alkitab Tuhan itu Tuhan yang sangat cemburu. Kalau sekali kita katakan saya berkomitmen dengan Tuhan, percayalah bahwa Tuhan juga punya komitmen dengan saudara. Jangan ada istilah begini, wah hari Minggu dia itu menyembah Tuhan, tapi Senin sampai Sabtu menyembah dunia. Janganlah. Apalagi jahatnya dikatakan, Senin sampai Sabtu dia membisniskan manusia, tapi hari Minggu membisniskan Tuhan. Waduh, bahaya lagi. Janganlah saudara. Kita disuruh memilih setia pada Tuhan atau dunia. Nah, kembali sebenarnya terkait dengan hawa nafsu tadi. Hawa nafsu itu dikuasai oleh dunia. Kalau saudara baca dalam Ibrani pasal yang ketiga, di sana dijelaskan hawa nafsu itu adalah karena pengaruh dosa. Nah, kalau kita dikuasai dosa, bagaimana mungkin kita berharap menjadi sahabatnya Tuhan? Nggak akan mungkin. Jadi saudara, yang mau disampaikan dalam ayat ini adalah tetaplah yakin bahwa Tuhan, sekali lagi bahwa Tuhan sanggup memenuhi keinginanmu. Asal kau tidak bersahabat dengan dunia. Dengan nilai-nilai dunia, dengan cara-cara dunia. Saudara-saudara, saat-saat ini memang terlalu banyak orang yang menawarkan jasa baik kepada kita, yang bisa ditonton di YouTube, di Facebook, di media sosial lainnya, yang seolah-olah memberikan solusi bagi kita atas masalah kita. Seolah-olah berikan solusi pada kita atas masalah kita. Tapi hati-hati, dunia tetap dunia. Saya ambil satu contoh. Dalam Alkitab dicatat, ketika Yesus selesai berpuasa, 40 hari 40 malam, Yesus lapar, betul? Iblis datang menawarkan jasa baik, menawarkan gagasan baik, menawarkan solusi baik dengan mengatakan apa? Jadikan aja batu jadi roti. Kau kan bisa. Saudara lihat, Yesus bisa nggak buat batu jadi roti? Tapi kenapa Yesus menolak apa kata iblis? Karena itu idenya iblis. Walaupun Yesus bisa melakukan, makanya Yesus tidak mau berdebat dengan dia, tetapi mengunci dengan statement, biar kau tahu, manusia hidup tidak dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya apa? Kalau Tuhan mau dengan cara apapun, Tuhan bisa buat saya hidup, walaupun tanpa makan. Artinya, Yesus ingin mengatakan 40 hari lamanya nyatanya ku hidup kok tanpa makan roti. Artinya apa? Ide yang dikatakan iblis itu bukan ide baru. Cuma begitu kita ikuti polanya dia, kita terjebak pada dia. Pada gagasannya dia. Saudara-saudara, hati-hati. Ketika saudara dalam sebuah kesulitan, dalam suatu suasana yang sulit sekalipun, hati-hati. Kembali ke atas, berdoa aja. Berdoa aja. Jangan pakai pola dunia, jangan pakai nasihat dunia, jangan pakai cara dunia. Oh si Anu buat begini bisa loh. Iya dialah itu, tapi saya ingin berdoa lah. Ingin berdoa, saya percaya Tuhan buka jalan bagi saya. Amin. Apalagi yang saya minta ini kan bukan untuk memuaskan hawa nafsu saya. Bukan untuk saya habiskan untuk memuaskan hawa nafsu saya. Saya akan buat ini kan untuk Tuhan. Saya berpikir simpel begini dalam hidup ini begini ya. Kalau saya
meminta sesuatu bukan untuk kepentingan saya merasa beban saya itu, apa ya istilahnya, tidak mau dapat, mau enggak terlalu masalah bagi saya, karena bukan untuk saya kok. Kalau dikasih, saya akan lakukan ini untuk si A, si B, si C misalnya. Itu niat hati saya. Berarti kalau saya nggak dikasih, ya sudah, mau bilang apa saya? Kalau saya bisa bantu, saya bantu, kalau enggak ya sudah. Itu yang Tuhan mau, saudara. Tetapi ketika kita ingin habiskan untuk hawa nafsu, nah ini yang jadi masalah. Bertengkar, berkelahi. Bertengkar, berkelahi. Karena apa? Ego. Hati-hati. Kita kembali kepada firman Allah. Ada 3 hal yang Tuhan inginkan kita hindari, supaya keinginan kita dipenuhi oleh Tuhan. Yang pertama, berdoa. Tetapi yang kedua, hati-hati dalam berdoa ini. Jangan doa kita untuk memuaskan nafsu. Dan yang ketiga, jangan bersahabat dengan dunia. Sekali lagi saudara, kita di dunia, tapi biarlah kita menjadi terang bagi dunia. Kita di dunia, biarlah kita menjadi garam bagi dunia. Jangan dunia yang menghamirkan rasa asin garam, atau yang memadamkan terangnya kita. Tapi sekecil apapun terang itu, tetaplah jadi terang. Ingin tunjukkan. Kalaupun barangkali keinginan kita begitu besar, orang katakan begini, bukan berarti kita nggak mau dengar. Kita dengar, tapi katakan, iya saya akan berdoa dulu. Saya akan tanya Tuhan saya, apakah memang saya harus melakukan ini atau itu. Memang saudara, berapa hari yang lalu, seorang anak muda katakan pada saya masih belum bisa mengerti kehendak Tuhan bagi diri saya. Saya bilang, berdoa aja terus sampai engkau mengerti. Kenapa saya katakan demikian? Begini saudara, kalau saudara tanya saya pun saya nggak punya jawaban. Apa kehendak Tuhan bagi saudara? Karena itu sifatnya pribadi. Satu ketika, Samuel kecil, dia yang tinggal di rumah Tuhan, waktu itu imamnya Imam Eli. Di tengah malam, ada suara yang memanggil Samuel. Dia kira Imam Eli yang manggil dia. Dia datang kamarnya Imam Eli, siap tuanku manggil. Oh saya nggak memanggilmu. Tidurlah. Kedua kali ada suara lagi, Samuel. Dia bangun lagi, dia cari lagi Imam Eli. Dia tanya, apa kenapa? Enggak. Setelah ketiga kali begitu, akhirnya Imam Eli sadar, pasti Tuhan yang memanggil nama dia. Kemudian Imam Eli katakan kepada Samuel, 1 kali lagi, kalau engkau dengar suara itu katakan, ya Tuhan, berbicaralah, hambamu siap mendengar. Akhirnya memang begitu dia dengar lagi, dia katakan, akhirnya Tuhan bicara pada dia. Apa yang akan Tuhan kerjakan melalui hidupnya di masa depan. Apa mau saya sampaikan di sini saudara? Kalau itu kehendak Tuhan, Tuhan akan terus bicara pada saudara sampai saudara mengerti. Amin. Nggak usah ragu. Sebelum engkau mengerti, tetaplah berbicara kepada Tuhan. Tetaplah berdoa kepada Tuhan. Memang Tuhan bisa berbicara kepada kita lewat orang yang dekat dengan kita. Setidaknya lewat pemimpin rohani kita. Lewat kaum keluarga kita. Lewat orang-orang yang seiman dengan kita. Tapi jangan pernah lupa, Tuhan juga pernah pakai keledai untuk bicara pada Bileam. Artinya apa? Kalau agak bebal kita, Tuhan bisa pakai cara apapun. Paham saudara? Tapi yakinlah, kalau saudara mengatakan saya susah memahami kehendak Tuhan, tetaplah berdoa sampai Tuhan memberitahukan kehendaknya. Bukan dalam keraguan. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.